Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, pada umumnya bunga itu warnanya cerah ya, berwarna-warni, ada merah, kuning, warna-warna mencolok. Namun, ketika ada bunga dengan warna gelap atau kehitaman, justru menjadi daya tarik tersendiri, baik nanti harganya akan jadi tinggi atau semakin banyak yang memburu. Contohnya adalah Grammatophyllum staphylorum yang ada di meja ini. Ini jarang sekali dibahas dan kurang begitu populer dibandingkan dengan Grammatophyllum lain. Padahal kalau kita lihat detail bunganya itu sangat indah, hampir seperti Fred Clarke After Dark. Warnanya gelap, kemudian ada motifnya polkadot atau motif leopard. Dan Fahri akan review tentang Grammatophyllum staphylorum ini. Apakah Fahri rekomendasikan untuk sobat anggrek sekalian? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, Grammatophyllum staphylorum ini berasal dari penyebarannya cukup luas ya, dari Malaysia, terutama Malay Peninsula, kemudian Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, dan juga sampai ke Filipina. Nah, untuk varian bunganya ini ada yang lebih terang dan gelap. Yang Fahri miliki ini bunga varian gelap. Kemudian Grammatophyllum staphylorum ini ditemukan di habitatnya itu di dataran rendah, low moderate altitude. Jadi ini kabar gembira bagi sobat sekalian yang tinggal di dataran rendah seperti Fahri. Kemudian untuk tandan bunga atau inflorescence ini sangat berbeda dengan Grammatophyllum lain. Grammatophyllum lain itu biasanya tangkai bunganya menjulang ke atas dan sangat panjang. Untuk Grammatophyllum pada umumnya bunganya naik seperti ini atau erect. Ini Grammatophyllum scriptum, ini baru mekar satu dan bunganya memang lebih besar. Sedangkan Grammatophyllum staphylorum itu bunganya menjuntai dan ukuran bunganya itu lebih kecil ya, sebesar dendrobium lah untuk Grammatophyllum. Contoh lagi anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum itu juga bunganya erect. Kemudian Grammatophyllum martae bunganya juga naik atau erect. Justru kelemahan dia bunganya ke bawah itu bisa jadi keunikan tersendiri atau keunggulannya ya. Sehingga kalau nanti dijadikan sebagai induk silangan, itu akan menghasilkan bunga yang dia pendulous seperti pada Grammatophyllum jumbo grand, itu silangan dari Grammatophyllum staphylorum. Untuk ukuran bulbnya pun untuk Grammatophyllum staphylorum ini lebih kecil, hampir seperti bulb pada Coelogene. Sedangkan Grammatophyllum yang lain tuh bulbnya lebih besar seperti ini tuh, sebesar kaki ya, gede banget. Oke. Dan ukuran bunganya juga cukup besar. Namun untuk Grammatophyllum staphylorum ini tandan bunganya atau inflorescence itu pendulous atau menggantung ke bawah. Jadi dia nggak erect, nggak ke atas ya, jadi di bawah, sehingga sangat cocok ketika sobat sekalian menanam Grammatophyllum staphylorum ini digantung di pot keranjang seperti ini, kemudian ini digantung biasanya ya, sehingga bunganya menjuntai, atau on a slab cultivation. Jadi sobat bisa menempelkan pada papan pakis, papan kulit pinus, atau kayu. Atau kalau sobat punya pohon yang besar, bisa ditempel di situ. Sehingga ketika nanti bunganya ini keluar, bunganya bisa leluasa untuk menjuntai. Karena mengingat inflorescence atau tangkai bunganya itu tidak ke atas tapi ke bawah. Kemudian kelemahan dari Grammatophyllum staphylorum adalah
dia itu mudah sekali terserang bakteri dan juga jamur, terutama ketika overwatering. Jadi sobat, nyiramnya tidak perlu terlalu banyak. Dan ketika musim hujan, serangan bakteri dan juga jamur ini sangat mengganas ya. Jadi pengalaman Fahri ketika punya Grammatophyllum staphylophlorum di pot plastik, kemudian sudah rimbun sering atau rajin sekali berbunga, tiba-tiba busuk semua. Tidak ada yang selamat satu bulb pun. Jadi semuanya tiba-tiba busuk, cepat merembet. Nah, itu nyesek banget ya. Karena udah koleksi, udah jadi indukan, sering berbunga, tiba-tiba dia busuk, tidak terselamatkan. Nah, ini karena serangan bakteri dan juga jamur. Jadi kalau sobat yang pemula, Fahri sarankan jangan terkena air hujan. Kecuali kalau sobat tempel di pohon, itu nggak masalah. Tapi kalau di pot, terutama pot plastik, itu hindarkan terkena air hujan atau penyiraman yang terlalu banyak. Sehingga Fahri lebih memilih menggunakan pot keranjang ini yang pori-porinya lebih banyak, sehingga akarnya akan bisa leluasa. Dan lebih bagus lagi ketika sobat menanam on a slab atau pada papan. Kemudian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menikmati bunga Grammatophyllum staphylophlorum? Jadi ini udah umur 3 tahun ya di Fahri Orchid. Udah umur 3 tahun, waktu itu hanya sekitar 5 bulb. Kemudian ini Fahri dapat dari cabutan di hutan waktu itu, dari Sulawesi. Kondisi cabutan, daunnya pada rusak, nggak ada akarnya, cuman bulb aja. Kemudian Fahri taruh saja di pot keranjang ini dan akhirnya sekarang sudah serimbun ini. Oke, stop dulu. Yuk. Kemudian bagaimana cara mengatasi ketika terserang jamur atau bakteri? Jadi untuk mengatasinya itu lebih sulit, karena kalau sudah terlanjur satu bulb saja terserang, biasanya akan cepat merambat ke bulb yang lain. Jadi lebih baik mencegah. Nah, bagaimana mencegahnya? Ketika musim penghujan, sobat harus sering untuk menyemprot fungisida plus bakterisida minimal seminggu 2 kali ya. Seminggu sekali cukup deh, minimal seminggu sekali. Kemudian tempatkan di tempat dengan good air movement atau sirkulasi udara yang baik. Dan Grammatophyllum staphylophlorum ini menginginkan bright light atau cahaya matahari yang banyak. Jadi kalau terlalu teduh, dia mudah terserang penyakit ya. Pokoknya anginnya harus banyak, sinar mataharinya juga cukup banyak, tapi nggak sinar matahari langsung. Kemudian dari warna dan bentuk bunganya, kalau Fahri sih suka ya. Jadi Fahri pun mengoleksi karena Fahri suka dengan warna gelapnya ini. Jadi ada gradasi warna coklat dan memang ada warna hitamnya gitu sobat sekalian. Ada warna hitamnya sehingga seperti anggrek hitam. Kemudian Grammatophyllum staphylophlorum ini bunganya cukup banyak atau densely. Jadi satu tangkai bunga ini bisa cukup banyak. Meskipun ada yang segini, ini 1, 2, 3, 4, ada yang 8, tapi ada yang sampai 30 kuntum bunga. Dan mungkin sobat pernah dengar Grammatophyllum jumbo grand, itu silangan dari Grammatophyllum staphylophlorum dan Grammatophyllum martai kalau tidak salah. Kalau tidak sama martai ya sama scriptum ya. Jadi ini termasuk anggrek yang potensial untuk dijadikan indukan. Nanti akan menurunkan warna gelap atau warna hitamnya ke anak turunnya. Jadi menghasilkan hybrid dengan bunga warna gelap. Kemudian untuk pemupukan, jadi Fahri sebenarnya jarang sekali untuk memupuk kimia. Paling Fahri beri pupuk slow release, bisa Osmocote atau Dekastar setiap 6 bulan 1 kali. Kemudian ini Fahri gantung di tempat yang anginnya banyak atau anginnya kencang. Nah, jadi Fahri sebenarnya udah korban lumayan banyak ya untuk Grammatophyllum staphylophlorum, karena yaitu ketika kami telat mencegah dengan menyemprot fungisida dan bakterisida,
ya udah tiba-tiba busuk bobnya udah nggak bisa diselamatin, ya wassalam gitu. Kemudian kesimpulannya, apakah Fahri merekomendasikan Grammatofilum Staphyliforum ini untuk sobat anggrek ya? Tergantung sobat anggrek itu suka dengan bunga warna gelap enggak sih? Dan suka dengan spesies unik enggak? Kalau untuk sobat sekalian yang suka dengan bunga warna gelap, spesies unik, bunganya nggak terlalu besar dan ya pokoknya bentuknya unik gini, Fahri rekomendasiinnya karena Fahri pun suka gitu. Jadi bagus lah untuk Grammatofilum Staphyliforum ini. Namun untuk sobat yang suka bunganya gede, warna-warni, kemudian sangat mencolok, ya ini Fahri nggak rekomendasiin. Nah untuk selera emang beda-beda sih. Jadi kalau yang senang bunga warna-warna mencolok ya pasti lebih suka Dendrobium farmeri. Namun kalau suka dengan bunga yang unik dan warnanya gelap, unusual, distinktif, ya udah jadi cenderung ke Grammatofilum Staphyliforum. Jadi Fahri saranin kalau yang suka bunga yang unik ya udah ke Grammatofilum. Tapi kalau sobat sekalian ketika melihat Dendrobium farmeri ini langsung, waduh itu cakep juga ya, dan itu lebih cakep, itu berarti selera sobat sekalian tuh cenderung ke yang bunganya showy dan berbunga atau berwarna mencolok seperti ini. Ini juga cakep, cuman untuk segi keawetan Grammatofilum Staphyliforum ini lebih awet, bunganya lebih long lasting dibandingkan dengan Dendrobium farmeri. Dan untuk aromanya sebenarnya ada aroma wangi, cuman tidak terlalu kuat. Jadi kalau kita cium gitu, Grammatofilum Staphyliforum ini wangi sekali. Kemudian yang kedua nih, sobat suka tantangan atau takut mati nih. Kalau sobat yang suka tantangan akan mencapai kepuasan tersendiri ketika sobat sekalian itu bisa memelihara Grammatofilum Staphyliforum, bisa rimbun dan berbunga seperti ini, sebuah kepuasan tersendiri. Tapi bagi sobat yang aduh takut mati nih, mahal, takut busuk nih, ya udah Fahri nggak saranin ya, karena daripada nanti sedih udah pelihara Grammatofilum Staphyliforum kemudian tiba-tiba mati, sedih, malah nanti jadi frustasi ya. Jadi Fahri nggak saranin. Jadi Fahri saranin untuk sobat sekalian yang suka tantangan aja dan suka dengan bunga yang unik, nyeleneh, nggak seperti bunga pada umumnya. Dan kalau secara umum ya Fahri rekomendasiin karena unik dan ya jarang orang punya gitu untuk Grammatofilum Staphyliforum. Lagian juga sangat cocok untuk sobat sekalian yang tinggal di dataran rendah. Itu tadi tentang Grammatofilum Staphyliforum. Semoga video ini bermanfaat bagi sobat yang belum punya nih, bisa Fahri bantu untuk dapetin Grammatofilum Staphyliforum, bisa via WhatsApp, via Shopee, atau via Instagram. Linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk harganya ya karena ini anggrek spesies yang termasuk masih eksklusif, jadi harganya masih ratusan ribu sampai jutaan nih sobat sekalian. Jadi jangan berharap sobat bisa mendapatkan dengan harga yang masih puluhan ribu ya. Minimal 200 ribu udah dapat Grammatofilum Staphyliforum. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.